Oke deh, kita mulai saja pengenalan asrama APK Bahana Inspirasi Muda ini yang terbaru ya, Bandung 2026. Tapi nanti di beberapa foto itu ada eh, Bahana yang dulu, Bahana yang tahun 2024, 2023. Ya, tapi untuk aturannya itu masih tetap sama, minasan. Ya. Oke, kita mulai di sini. Lokasinya, ini jangan salah. Beberapa kandidat ada yang salah ke asrama satu. Kita memang punya dua asrama, minasan punya dua asrama. Yang pertama itu asrama satu, yang kedua itu asrama di peta di pusat asrama dua di sini yang sekarang kita nge-zoom. Yang biasanya jadi kantor untuk sensi itu asrama dua atau pusat. Nah, yang di asrama satu ini sekarang itu lagi kosong Minasa. Kamarnya memang banyak, cuman kosong. Dan kalau asrama satu itu di Jalan Hegar Budi. Jauh dari sini, kalau dari kantor pusat itu sekitaran 40 sampai 50 menit. Kalau nggak macet sih 30 menit juga nyampe. Cuman jauh Minasa lumayan. Gitu ya, mau naik Grab juga jauh. Jadi kalau nanti kalian mau hari Jumat ke sini, Jumat kan ya ke sini ya. Ketika hari Jumat ke sini, onegaishimasu, lihat-lihat dulu Google Maps-nya. Beberapa kandidat ada yang gak lihat Google Maps, langsung aja APK Bahana. Langsung aja pencet paling atas. Nah, lihat dulu bawahnya Hegar Budi atau Jalan Peta. Nah, kalau kita itu di Jalan Peta di asrama pusatnya. Gitu. Nah, di Jalan Peta ini kita ada 4 lantai. Yang pertama itu ada kantin sama Cusajo lab buat sore, buat nyimpen motor kalau kalian nanti bawa motor ke sini, taruhnya di lantai satu sama tempat buat sore. Kemudian di lantai 2 itu baru kelas-kelas kalian nanti ada di lantai 2. Lantai 3 itu baru asramanya. Nanti kan kalau misalkan tinggal di asrama itu di lantai 3, lantai 4-nya baru Jimusho, tempat Sensei Gata kerja, seperti itu. Nanti ingat jangan lupa waktu kesini kalau dianterin sama mama papa, jangan lupa ke asrama 2 yang pusat. Jalan Peta ya. Jalan Peta, jangan Hegar Budi. Hegar Budi kejauhan, jadi tolong ke Jalan Peta. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 4 pilar bahana. Zahwasang, tolong dibaca dong. Ada apa aja? Satu mental, dua karakter, tiga budaya, empat skill. Oke, terima kasih Zahwasang. Najwa-sang, kenapa sih mental nomor satu? Menurut Najwa-sang kenapa? Karena kan, karena kan mental eh, biar membentuk mental yang bagus. Biar membentuk mental yang bagus. Oke, terima kasih. Kalau menurut Yulisa, kenapa mental nomor satu, Yuli? Karena kayak takutnya diuji gitu ya Sensei. Dari sekarang gitu di Indonesia diuji mentalnya. Takutnya di Jepang gitu. Apa ya? Kaget gitu. Takutnya nggak sanggup di mentalnya kurang gitu. Benar. Terima kasih Najwa sama Yuli udah menjawab. Betul, betul sekali. Kenapa di Bahana tuh mental nomor satu sedangkan skill terakhir, skill bahasa Jepangnya terakhir. Kenapa? Karena kan kita itu mau kerja. Apalagi kalian masih SMA, jiwa-jiwanya tuh masih jiwa-jiwa bermain, bukan masih belum ada jiwa-jiwa untuk bekerja. Nih ya, kelihatan dari saya udah ngajar berkali-kali ini. Jiwa kalian tuh masih belum ada jiwa kerjanya, Minasa. Nah, kebayang kalian tuh bakal kerja tuh bukan di Indonesia loh. Pertama kali kalian kerja tuh langsung ke Jepang. Keren gak sih sebenarnya keren banget dong. Tapi di sini kalau mental kalian ya ciut, mental kalian yang nggak kuat, sehari, 2 hari, 3 hari nggak akan kuat. Percaya sama saya. Tanya semua sensei gata. Semua sensei gata rata-rata udah pernah bekerja di Jepang ya. Rata-rata udah pernah pernah ke Jepang semuanya. Rata-rata pernah kerja juga di sana selama 5 tahun, 3 tahun, setahun juga ada gitu. Dan teman-teman sensei juga sama. Ada beberapa yang dari kuliah itu pernah bekerja di Jepang juga. 6 bulan pun mereka terasa seperti 6 tahun, Minasa. Seberat itu di Jepang. Kenapa? Karena di Jepang bayangkan kalian gak ada teman. Iya ada teman anak-anak BK ini. Misalkan ada senpai-senpai nanti yang di Bahana. Tapi kan kita kepisah-pisah. Ada yang di Tokyo, ada di Osaka, ada yang di Kyoto, mungkin nanti ada yang di Gunma segala macam. Kita bakal misah-misah. Kita nggak akan satu kayak sekarang. Sekarang kan kita belajar ya udah sekelas, sekelas ya udah sekelas aja, gitu kan? Nah kalau nanti kalian tuh temen ada, tapi kalian bakal misah kantornya.
Kemudian jamnya tuh beda. Siapa tahu misalkan Zahwasang Senin kerja, tapi Yulisang Senin libur. Jadi nggak ada waktu yang pas buat ngobrol dan chit-chat sama teman. Mau ngobrol juga udah keburu capek, pulang sampai malam, mungkin nanti ada yang lembur sampai malam, ya kan? Kalau mental kalian gak kuat, itu udah sehari, 2 hari, seminggu aja deh kalian pasti pengen pulang. Itu yakin dijamin. Kenapa? Pasti ngerasa kesepian. Yang kedua capek. Ya, kerja itu di mana-mana capek. Gak mungkin enggak, kalian sekolah aja sekarang belajar aja capek, udah banyak ngeluh, apalagi kerja kerja lebih keras lagi nih Nasa. Makanya di Bahana itu kita tempa kalian di sini supaya apa? Mentalnya kuat, kita banyak cuy, kita banyak marahin, kita segala macam. Pokoknya kita pengen mental kalian itu bagus. Kalau mental kalian gak bagus, yakin deh, cuman seminggu, sebulan kalian tuh pengen pulang. Karena seberat itu minasan di Jepang. Bayangkan kalian pulang tuh udah nggak ada mama papa sama keluarga semuanya di rumah, jauh dari Indonesia, mau pulang mahal tiketnya puluhan juta. Emang ada yang mau bayarin gitu kan? Iya kalau orang tua bayarin, tapi kan kasihan juga orang tua kalian sudah mengeluarkan uang banyak-banyak buat masuk LPK, tapi ternyata kalian pengen pulang tuh buat apa gitu ya? Sayang uangnya berpuluh-puluh juta mungkin sayang sekali gitu ya, belum nanti jajan di sana segala macam. Jadi mentalnya di sini harus ditempa apalagi minusnya kan di BK nih jauh, kalian berarti otomatis dengan secara tidak langsung ngerantau ya, ngerantau ke Bandung, apalagi khusus anak DKC dan anak BK itu Sabtu Minggu nggak boleh pulang minusnya. Untuk kalian nanti Sabtu Minggu nggak boleh ada yang pulang. Kenapa? Kalau kalian boleh pulang nanti keseringan pulang, kebiasaan pulang, kalian jadi homesick. Tahu ya homesick apa? Jadi kangen rumah. Buat kalian yang mental-mentalnya nih kayak anak DKC, anak BK yang baru SMA ini, saya yakin Minasang tuh masih bakal ngerasa homesick. Jadinya nanti wajar aja ya Minasang nggak apa-apa. Jadi Sabtu Minggu itu Minasang nggak boleh pulang ke kampung halaman. Tapi kalau misalkan mau main itu boleh aja. Tapi maksimal sampai jam 6 kalau anak asrama. Kalau misalkan enggak ya terserah kalian, jaga diri ya. Tapi pokoknya untuk anak BK dan anak DKC itu khusus tidak boleh pulang kampung hari Sabtu Minggu. Ya, tetap harus ada di Bandung. Kenapa? Kita pingin mental kalian kuat. Kalau misalnya anak asrama kenapa boleh pulang kampung? Karena mereka jauh rata-rata. Anak Bahana itu di Sumatera, Minasa. Ada Sumatera, Kalimantan. Mereka mau pulang jauh, Minasa. Nggak bisa pulang. Jadi rata-rata ada pada di sini semuanya. Orang Bandung itu jarang. Jadi mau pulang pun ya boleh, saya mau bolehin. Tapi gimana pulangnya kan jauh, harus naik pesawat gitu. Jadi saya tidak langsung kan bakal ngerantau di sini. Dan pas waktu kalian ngerantau ini kan bakal ngerasain, oh gini rasanya jauh dari orang tua, oh gini rasanya jauh dari teman-teman yang dari rumah gitu. Nanti di Jepang semoga kalian udah ngerti nih, oh gini di Jepang teh gitu. Gimana caranya ya di Bahana ini kita tempa mental kalian. Nanti kalian ada kelas FMD, waktu di BK kan belum ada kelas FMD ya. Ada fisik, mental, disiplin tuh sama Edi Sensei itu akan belajar tentang mental. Ya minggu depan kalian udah mulai belajar ya. Oke. Kemudian yang kedua ada karakter. Kenapa kita harus belajar karakter sih? Kenapa pelatihan bahananya itu ada karakter Alisang? Menurut Alisang kenapa? Menurut Ali, eh, apa ya? Apa aja bebas, nggak apa-apa, nggak kalau salah gak akan diapa-apain kok. Kayak sikap gitu, sopan. Orang Jepang itu kan ini banget gitu, sopan banget gitu. Hmm, Jadi orang Indonesia juga harus ngikutin sopannya orang Jepang gitu, sikapnya orang Jepang. betul. So, desne. Kalau menurut Darasan gimana? Kenapa karakter nomor 2? Kenapa sih ada karakter? Kita belajar karakter di Bahana itu buat apa sih? Buat memperbaiki karakter kita. Oke, oke. Terima kasih Darasang sama Alisang sudah menjawab. Betul, karakter di sini di Bahana kita belajar karakter. Kenapa? Karena ya balik lagi, Minasang masih SMA. Karakter kalian masih karakter-karakter yang dibikin dari di rumah, lingkungan sekolah yang udah dibentuk selama 18 tahun ya, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Itu pasti bakal susah sih sebenarnya untuk dibentuk selama 6 bulan. Tapi kita di sini akan belajar karakter. Karakter apa sih? Karakter kerja orang Jepang. Karakter orang Jepangnya. Minasang ngerti kan nih karakter orang Indonesia sering terlambat,
nggak gofu, sering menyontek, terus apalagi ya, nggak bersih-bersih. Pokoknya karakter orang Indonesia itu kita hilangkan ketika kalian ada di Bahana. Ya, itu penting banget. Ketika kalian ada di Bahana, karakter orang Indonesia kalian yang suka lelet, suka telat, nggak satset, suka nyontek, itu silahkan dihapus. Udah nggak boleh lagi, Kak. Bakal rugi kalau kalian masih menanamkan karakter orang Indonesia kalian. Ketika di Bahana kita tanamkan budaya kerja orang Jepang kita, tanamkan karakter orang Jepang yang gofu, selalu siap sebelum mulai pekerjaan, selalu tepat waktu, selalu disiplin, selalu taat peraturan, gak pernah nyontek, pokoknya itu perfect. Kita harus ngikutin karakter orang Jepang. Jadi ketika di Bahana ini, kita mau ngajarin kalian supaya ketika di Jepang kalian itu nggak kaget dengan karakter mereka yang benar-benar berbeda. Ya, contohnya Sensei punya cerita, temen Sensei itu dia KD di Jepang, dia masih menggunakan karakter Indonesia. Sebagai Kedi tahu kan minasang ya, yang bawa-bawa ini, bawa-bawa golf, yang bawa stick golf itu. Nah, itu kan dia jadi Kedi. Nah, karakter Indonesianya masih terbawa-bawa. Yaitu dia suka telat, jalannya lelet. Sedangkan kalau jadi Kedi itu harus jalan cepat. Itu sering dimarahin gara-gara jalannya lambat. Yang kedua, ketika gak ada customer, dia diem. Ya, oke. Lihat orang Indonesia ya, minasanya kalau di toko-toko, misalkan kalau di BEC di mana gitu lagi beli HP, beli apa, pasti mbak-mbaknya itu kalau nggak SPG-SPG-nya diem, kalau nggak ada customer dia diem, nggak nawarin pelanggan. Nah itu salah, itu karakter budaya orang Indonesia. Itu langsung dimarahin sama bosnya. Kamu udah dibayar mahal, kenapa diem aja? Dan salahnya temen saya menjawab, ya karena saya udah beres kerjanya. Ya nggak gitu. Kan kerjanya itu masih 8 jam, masih lama. Sedangkan walaupun nggak ada customer, kamu harus inisiatif gitu. Daripada kalian nanti dimarahin di Jepang, malu kan ya kalau dimarahin di Jepang. Lebih baik kalian dimarahin dulu di sini habis-habisan. Jadi pas sudah di Jepang kalian sudah terbiasa, kalian tahu harus berbuat apa. Gitu. Jangan sampai kejadian seperti teman-teman saya itu terjadi lagi. Itu langsung diceritain sama dia saking ke gimana ya saking stresnya kerja di sana langsung katanya iya benar karakter orang Indonesia itu ketika di Jepang kita harus ngehapusin semuanya, kita harus gofung, larinya harus cepat, bukan lari, jalannya harus cepat, harus sacet, harus inisiatif. Contohnya kayak di sini kita harus inisiatif, misalkan senseinya masuk bawa barang banyak, ya otomatis kita harus bukain pintu buat senseinya. Kayak gitu. Terus Minasang lihat karpet, misalkan keset kaki miring, otomatis kita harus ngebenerin. Karakter-karakter orang Jepang tuh gitu, bener-bener disiplin, bener-bener rapi sekali, harus seperti itu. Gak boleh, enggak. Ya, udah mulai nih ya kebayang, oh gimana nih karakter orang Jepang. Ketika kalian di Bahana nanti bakal kelihatan gitu. Terus yang ketiga, ada budaya. Menurut saya sih, San, kenapa sih budaya nomor tiga? Kenapa budaya nggak terakhir? Karena budaya orang Indonesia sama orang Jepang tuh beda. Kalau Mhm. orang Jepang tuh kayak lebih disiplin, nggak kayak orang Indonesia gitu. Mhm. Betul ya. Kita harus belajar budaya juga. Nah, budaya di sini bukan kita belajar juga memang budaya kayak misalkan Hinamatsuri, Tanabata, Tsukimi, terus belajar festival-festivalnya juga kita belajar. Kita setahun sekali itu ada namanya Bungkasai. Itu bakal belajar tentang budaya Jepang. Nah, tapi budaya yang akan dipelajari di sini di Bahana itu adalah budaya kerjanya. Ya, betul tadi kata Sasisa, budaya orang Jepang sama Indonesia itu berbeda 100%. Sama kayak karakternya lah, kita budaya itu sama aja, kita berkesinambungan sama karakternya. Nah, tapi di Bahana ini kita belajarnya itu budaya kerja. Ya, apalagi kalian pertama kali nih kerja, saya yakin dari kalian pasti belum ada yang pernah bekerja, paling juga magang, sebenarnya magang-magang gitu. Nah, kalau misalkan kerja yang beneran kerja nyatanya itu kan Minasan belum merasakan. Nah, pertama kali nih ngerasain kerja, apalagi pertama kalinya kerja kalian di Jepang bukan di Indonesia, lebih parah lagi. Ya, budaya kerja di Indonesia aja kalian belum tentu paham. Tiap kantor, tiap LPK, setiap kantor dimanapun itu, tiap daerah, bahkan di satu daerah pun setiap kantornya kita punya budaya kerja yang beda gitu. Ya, kita punya work life yang beda lah istilah kalau Gen Z sekarang tuh kan ya, yang suka corporate life. Itu pasti di Jakarta kan banyak tuh ya, si corporate corporate tuh banyak. Pasti setiap corporate punya budaya kerja yang beda.
Bahana juga sama, Bahana punya kerja yang beda. Sensei Gata sama staff yang lain punya budaya kerja. Gitu. Bahkan antar divisi pun punya budaya kerja yang beda. Nah, makanya di sini kita belajar budaya kerja yang baik itu seperti apa. Minasan nggak usah khawatir, sensei di sini semuanya berpengalaman, baik itu dalam pendidikan bahasa Jepangnya, pernah bekerja di Jepang, apalagi rata-rata di sini sensei Kaigonya itu sudah pernah bekerja di Jepang selama 5 tahun. Jadi tentu saja Minasan akan diajarkan gimana sih budaya kerja sebagai Kaigo di Jepang. Kayak gitu. Ya, kita tetap harus belajar budayanya. Karakter juga, budayanya juga kita harus belajar. Apalagi budaya kerja itu penting sekali. Minasan harus belajar budaya kerja di Jepang. Nanti kalau di sini kita akan banyak belajar budaya kerja. Gitu. Oke. Selanjutnya skill. Siapa ya? Maya-san, kenapa sih skill terakhir? Kenapa skill nggak pertama? Biasanya kan harusnya skill yang pertama bahasa Jepang dulu. Nah, tapi kenapa sih skill tuh terakhir? Menurut Maya-san kenapa? Kalau skill itu kita kan emang harus punya skill untuk bekerja ya. Jadi Hmm, kalau kita gak punya skill bekerja dengan benar itu percuma juga sensei. Kayak iya, gitu. gitu. Betul, Nesne. Kalau menurut Bung Hasan gimana tuh? Kenapa skill terakhir? Kenapa nggak skill aja yang pertama dulu, Sensei? Baru mental, baru karakter, baru budaya. Nah, kayak yang Sensei bilang tadi, katanya kalau skill itu kan komunikasinya juga apa ya? Kan pertama mental kata Sensei. Terus gimana ya jelasin? Ih, Eh, kamu. jadi eh, gimana? Masa sih? Eh, terus kan terus apa sih? Salah satunya skill komunikasi gitu kan. Hmm. Nah, eh, gimana ya? Pokoknya lebih penting lebih penting mental daripada skill. Tapi sama-sama penting sih. Cuma Mm-mm. ya diduluin mental dulu gitu Sensei. Betul. Betul ya tadi. Terima kasih Maya Sang sama Bung Hasan sudah menjawab. Maya tadi ya? Yang nggak jawab ya? Ya. Terima kasih sudah menjawab. Betul, skill itu penting. Kita di sini belajar skill tentu. Skill apa? Skill dalam berbahasa Jepang sama skill dalam kalian kaigo. SS Wednesday, kalian pasti akan mempelajari skill itu. Tapi di sini skillnya itu terakhir. Tapi yang pertama itu ada mental, karakter, sama budaya. Kenapa? Tanpa adanya mental, tanpa adanya karakter yang bagus, tanpa adanya pengertian tentang budaya Jepang, tentang budaya kerja di Jepang, kalian skillnya percuma, terbuang sia-sia. Betul tidak? Ya kan? Percuma kalian misalkan jago bahasa Jepangnya, kaiwannya lancar. Terus kalian itu jago kaigonya, kalian itu bagus kaigonya, prakteknya bagus, nilainya 100 terus. Mentalnya kalian ciut. Dicui dikit sama sensei, kalian langsung nangis, kalian langsung gak karuan, langsung overthinking, langsung depresi misalkan kayak gitu, dicui sedikit loh itu. Kebayang kalau di Jepang kalian dicui abis-abisan. Minasan ingat ya, orang Jepang itu nggak kayak kita. Kita kalau misalnya ada salah, kita pasti one on one sama orangnya dipanggil, ya kan? Misalnya saya punya salah, saya langsung dipanggil sama atasannya. Nggak mungkin dimarahin depan orang banyak. Nah, di Jepang tuh enggak, Minasan. Di Jepang itu kamu salah saat itu juga langsung dimarahin. Depan customer, depan lansia juga bisa kamu dimarahin. Di Jepang itu nggak langsung ditarik satu orang, enggak ngabisin waktu minasan. Jadi ketika di Jepang nanti jangan sampai kalian kaget. Di sana itu kalau kalian bikin salah langsung to the point gitu. Jadi makanya di sini kita mau mental kalian dulu yang dibikin. Percuma kalau skill kalian bagus gitu. Percuma kalau misalkan kalian kaigonya 100 terus, kalian kaigonya manteng gitu misalkan, tapi mental kalian ciut. Karakter kalian nggak ada banget, nggak sopan misalkan. Terus budaya kerjanya juga nggak ada gitu. Jadi nomor 4 itu skill. Skill itu jadi nomor terakhir karena di mana-mana itu kita kalau terutama untuk di Bahana ya, kita akan mendahulukan mental, karakter, budaya dan terakhir itu skill. Oke, sampai sini untuk apa? Pilar pelatihan Bahana ada yang ingin ditanyakan dari Jogo Deska? Sampai sini aman? Dari Jogo Des. Oke, dari Jogo Datara kita lanjut. Nah, ini ada slogan kandidat. Minasan, waktu di BK sering core kan ya? Nah, ada kan ngomong slogan kandidat? Ada. Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia kalau di BK? Bahasa Jepang sensei. Bahasa Jepang sama Indonesia ya? Ya. Oke, sekarang buka mic-nya semua, kita baca semuanya bareng-bareng. Silakan, nanti saya kasih aba-aba. Oke, udah on mic semuanya. Tinggal Alisa, ayo on mic, Ali. Oke, silakan kita baca bareng-bareng 1 sampai 4.
Bahana no slogan wa ichi. Si, Orang yang Regi tadashiku. Regi tadasiku saji dete positivo Hmm. orang yang mau bekerja keras, jujur, dan memperbaiki diri dengan lingkungan kerja. Nih, Itsumori kide Gaiki na hito desu. Orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Bang. Koto ga suki de yume akan memigan bataimasu. Orang orang yang yang biasa mau belajar dengan tekun, mempunyai visi, dan berusaha untuk mewujudkannya. Yo. Itsumori te sornori wo mujaste doryoku shiteimasu. Orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Oke, terima kasih. Silakan di-mute lagi, Minasan. Oke, ini slogan kandidat yang sering kalian bicarakan, yang sering kalian ngomong setiap hari Senin sampai setiap hari Kamis. Desne, setiap kali sore ada aja ngomongin slogan kandidat. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan apa sih isi dari slogan kandidat itu. Kalian jangan cuma ngomong doang, tapi kalian juga harus paham sama artinya apa, dan kalau bahasa Sundanya apa ya, diregepkan lah gitu ya. Yang pertama nih, orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Ini dia balik lagi ke yang tadi ya, di pilar kita mau karakter orang Jepangnya kita pertahankan, budaya Jepangnya juga dipertahankan. Nah, ini dia yang pertama, orang yang mau bekerja keras. Nah, bahana ini kita mau mendidik atau kita mau melahirkan kandidat-kandidat atau anak-anak yang berangkat ke Jepang itu dengan orang-orang yang bekerja keras. Di bahana ini semua anak-anaknya itu adalah pekerja keras. Kalian yang masuk ke Zoom ini berarti kalian adalah salah satu orang-orang yang mau bekerja keras. Karena ingat ketika kalian sudah masuk ke bahana udah nggak leha-leha lagi kan? Udah nggak ada lagi tuh kalian males-malesan, apalagi ketika kalian masuk ke bahana ini itu beda banget sama di BK. Saya jamin 100% itu beda banget. Bedanya apa? Di sini kan akan lebih ketat lagi. Karena senseinya semua mantau. Kalau misalkan di BK cuma Dian Sensei, Dani Sensei, terus sama siapa? Bu, sama Betari Sensei. Nah, ketika di sini semua sensei akan mantau kalian. Baik itu dari sikap, dari kedisiplinan, dari akademik, itu semuanya kita pantau dan kita bisa masukin ke sistem. Fungsinya sistem untuk apa? Untuk nanti kalian wawancara. Kalau kalian misalkan Alisang, Darasang, Najwa Sang mau wawancara, kita di sistem mana yang paling bagus, mana yang sedikit pelanggarannya, itu biasanya yang didahulukan. Seperti itu. Makanya ketika di bahana ini, ketika masuk bahana di jalan peta ini, kalian sudah mulai ketat. Di sini orang-orang yang senpai kalian atau kohai kalian nanti itu adalah orang-orang yang bekerja keras, ya. Apalagi dengan kalian masuk ke bahana ngerantau, ya berarti kan kalian adalah pekerja keras yang berani keluar dari zona nyaman kalian. Tesne? Kemudian kandidat-kandidat bahana ini adalah orang-orang yang jujur. Di bahana kita sangat menomorsatukan kejujuran. Kita paling benci, kita paling gak suka orang yang berbohong. Sekalinya berbohong langsung SP. Kemarin juga ada yang bohong tentang GFT, itu langsung kita SP. Tanpa basa-basi kita nggak mau lagi ngedengerin, dia ngerjain 2 kali. GFT kan kelihatan 2 kali. Kalau misalkan nanti misalkan Alisa ngerjain, tiba-tiba ngerjain lagi, itu bakal kedetek di kita. Di Google kita bakal kedetek ini anak ngerjain 2 kali. Even itu email yang berbeda itu kedetek juga dengan device yang sama. Gitu. Ya kan kalau misalnya kita mau ngisi GFT di bahana itu kan cuma boleh satu device doang. Mau pakai tab ya silakan pakai tab, mau pakai HP silakan pakai HP. Nah, anaknya kelihatan 2 kali. Langsung tanpa basa-basi kita kasih SP. Mau dia beralasan seperti apapun, mau error atau apapun nggak ada, itu udah kelihatan. Ya, di sini nggak boleh ada yang berbohong. Semuanya harus jujur. Kenapa? Karena di Jepang juga orang-orangnya jujur. Orang-orang di Jepang nggak suka dan paling benci orang yang berbohong. Sekalinya, nih ya, saya kasih tahu ke kalian, sekalinya kalian ketahuan berbohong, orang Jepang bakal benci selamanya dan akan ingat selamanya, akan dibahas terus selamanya, akan diungkit-ungkit terus. Emang kalian mau kalau misalkan kerja diungkit-ungkit terus? Maksudnya kalau misalkan Sundanya mah disepet lah gitu. Itu benar minasan kejadian sama teman-teman saya juga. Ya nggak boleh kita berbohong. Kalau misalkan belum beres, bilang aja belum beres. Jangan sampai iya udah beres tapi pas udah dicek belum. Nah itu kayak itu sampai dia pulang ke Indonesia pun masih sering dibahas sama bosnya. Itu dia. Orang Jepang paling benci berbohong. Wajib jujur. Makanya di bahana ini juga sama. Kalian juga wajib untuk berbuat jujur.
Kemudian di Bahana ini orang-orang itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Betul, kita yang mau kerja di Jepang, kita harus menyesuaikan diri. Bukan kantornya yang menyesuaikan dengan kita, betul? Tapi kitanya yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada di kantor itu. Kalau misalkan kantornya yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kalian, emang kalian siapa gitu? Emang kalian yang punya perusahaannya kan bukan, Nesne? Gitu. Jadi harus kaliannya bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja. Makanya tadi kan budaya sama karakter yang nomor 2 sama nomor 3. Ya, harus bisa menyesuaikan diri. Jadi kalian ketika di Bahana itu seminggu 2 minggu itu udah mulai terbiasa. Jadi nggak perlu sebulan, setahun kalian beradaptasinya. Enggak, rata-rata kan Bahana itu cuma ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu juga udah beres. Udah mulai terbiasa gitu. Enggak sampai sebulan, 6 bulan baru terbiasa. Enggak. Karena kita udah kebiasaan di sini itu lingkungannya sesuai dengan SOP di Jepang. Jadi misalkan jangan kaget nanti ketika kalian lihat buku peraturan Bahana atau gimana ya, nanti kan kita ada pertemuan lagi. Nah, di situ biasanya banyak tuh SOP. Nanti misalkan di kamar ada SOP, di kamar mandi ada SOP, misalkan di tangga ada SOP. Banyak SOP-nya. Itu jangan kaget, kita semuanya SOP di sini ngikutin sama SOP yang ada di perusahaan Jepang. Gitu. Supaya apa? Supaya kalian bisa langsung menyesuaikan diri, langsung bisa beradaptasi. Oh, gini dong, Bang. Sama nih kayak di Bahana. Gitu. Ya, minasan harus bisa menyesuaikan diri. Nah, tidak hanya nanti di Jepang, di Bahana juga sama. Kalian nih dari BK, tiba-tiba ke Bahana. Saya udah bilang tadi, di BK bakalan beda banget. Di Bahana bakalan beda banget sama yang kalian di BK. Senseinya masih pada baik, Dian Sensei baik, Diani Sensei baik, Betari Sensei baik. Di sini semua sensei tidak sebaik itu. Minasangnya kita di sini udah nggak ada lagi toleransi. Gitu. Supaya apa? Kalian bisa mentalnya bagus, karakternya bagus, budayanya bagus, bisa bekerja keras juga. Pokoknya kita mau ngebentuk kalian, mantep pokoknya gitu. Nggak ada lagi yang menye-menye kayak gitu. Ya, dengan gimana kalian pasti harus menyesuaikan diri dengan adaptasi baru lagi, dengan peraturan bahana yang real di bahananya langsung. Gitu kan, harus menyesuaikan diri dengan kandidat-kandidatnya juga. Ya, saya udah bilang tadi ya, minasang di sini sampai-sampai kalian itu rata-rata orang Sumatera. Orang Jawa juga ada. Ya, orang Sunda malah sedikit. Kalian nih yang bakal banyak nih ya, orang-orang BK ini yang bakal banyak. Nah, ketika nanti kalian di bahana, jangan sampai kalian berkubu. Ya, kalian harus bergabung, kalian harus berbaur. Nah, supaya itu dia menyesuaikan diri dengan lingkungan kalian. Saya ingatkan lagi di BK sama nanti di Bahana itu berbeda jauh. Jadi Minasa harus bisa pintar-pintar menyesuaikan diri. Ya, oke? Kemudian yang kedua, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Ya, di sini anak-anak Bahana itu adalah orang-orang yang unggul. Ini saya jamin, betul. Unggul dalam apa aja? Dalam skill. Skillnya apa? Skill dalam kaigonya, SSW-nya ya, dalam bekerjanya sebagai perawat lansia. Knowledge-nya juga, knowledge tentang apa sih? Knowledge tentang bahasa Jepang dong, of course ya. Tentang bahasa Jepangnya, tentang budaya Jepangnya. Ini kalian unggul. Karena kan di sini udah terbiasa dengan budaya-budaya Jepang. Nah, kemudian attitude. Di sini kita sangat-sangat memperhatikan attitude kalian. Attitude dalam apa? Aisatsu. Itu pasti. Aisatsu nggak cuma ke sensei doang. Ya, ke teman harus aisatsu, ke senpai harus aisatsu, harus egao. Dan ketika nanti ada misalkan ada tamu dari Jepang, ada tamu Indonesia, walaupun nanti ada tukang yang benerin ACK atau gimana, minasan tetap harus aisatsu. Itu attitude yang baik. Ya, minasan harus mendahulukan attitude-nya yang baik. Di sini, di Bahana ini, anak-anaknya attitude-nya bagus. Gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa mau belajar dengan tekun, mempunyai visi dan berusaha untuk mewujudkannya. Betul. Di Bahana ini, orang-orangnya itu adalah orang-orang yang senantiasa mau belajar. Berarti Minasang yang ada di Zoom ini adalah 10 orang ini, orang-orang yang mau belajar. Karena Minasang sampai detik ini, Minasang bertahan. Dulu kan perasaan 13 ya, 12, 11, sekarang sisa 10. Ini berarti orang-orang terpilih, orang-orang yang mau bekerja keras, mau belajar. Berarti kalian tuh orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau bekerja, benar-benar bekerja ke Jepang. Semoga sampai benar-benar berangkat ya. Amin. Kemudian Minasang ini bisa belajar dengan tekun ya, betul. Udah ya, udah belajar tentang modul modul 1, modul 2 udah belajar itu mah udah bisa lah, tinggal diikutin aja. Kemudian Minasang mempunyai visi dan berusaha untuk mewujudkannya. Iya, visi kalian kan mau berangkat ke Jepang, misalnya mau bekerja di Jepang sebagai perawat lansia. Itu visi kalian. Dan kalian ini 10 orang ini adalah orang-orang yang mau berusaha untuk mewujudkan visi tersebut.
Berarti kalian termasuk orang-orang hebat yang mau belajar, mau kerja keras, mau merubah diri supaya apa? Supaya aku di Jepang tuh bagus. Itu bagus. Kalian termasuk orang-orang yang keren. Ya, terakhir, orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Di Bahana juga adalah orang-orang yang mau memperbaiki diri. Yang tadi saya bilang, kita tuh bakalan susah ngubah karakter kalian, ngubah budaya kalian yang karakter kalian yang dibangun dari keluarga, yang dibangun dari lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah itu kan kita ubah selama 6 bulan. Yang kalian karakternya itu sudah ada selama 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, kita ubah dalam 6 bulan itu pasti susah. Tapi di sini 10 orang ini adalah orang-orang yang mau memperbaiki diri. Orang yang bisa memperbaiki diri, mau memperbaiki karakternya, mau memperbaiki sikapnya. Ya, nanti nih, ragepkan lagi ini ingat, ketika kalian ada di Bahana, pasti akan kena cui, akan kena teguran. Dari siapa? Senpai, pasti. Gak cuma sama senpai, sensei apalagi. Sensei mah pasti sering menegur kalian, itu mah ya. Nah, kalian ini kan 10 orang ini mau memperbaiki diri. Orang-orang yang mau memperbaiki diri itu, ketika dicui, bukan masuk ke hati. Masuk kemana? Ke otak. Jadi, kalau misalkan Minasan bikin salah, Minasang dicui sama senpai atau Minasang dicui sama senseinya. Minasang bukan jadi sakit hati malah ngebenci senseinya, ngebenci teman kalian mungkin, atau ngebenci senpainya. Enggak, tapi kalian masukin ke otak. Jadi bukan masukin ke hati, tapi masukin ke otak. Berarti kalian harus mikir, oh berarti ada yang salah sama diriku. Oh berarti ada yang salah sama saya. Berarti saya harus ubah. Oh oke, ke depannya berarti saya nggak boleh kayak gitu. Makasih ya kau udah ngingetin. Terima kasih sensei sudah mengingatkan. Seperti itu. Attitude-nya dapat, udah bilang makasih. Sama jadinya juga ada knowledge baru, ada skill baru nih, skillnya apa, bisa memperbaiki diri. Itu skill juga loh, minasan loh. Gak semua orang bisa memperbaiki diri. Gak semua kandidat itu mau diperbaiki. Ya, dan susah. Emang, yang saya tadi bilang, karakter kalian yang udah dibikin sama orang tua, sama keluarga di rumah, sama lingkungan sekolah itu kita akan ubah dalam waktu 6 bulan ini supaya ngikutin apa yang Bahana mau dan supaya apa yang Jepang mau. Itu bakalan susah. Nah, kalian di sini adalah orang-orang yang mau memperbaiki diri. Dicui nggak gentar, terus, woi jalan, terus pokoknya harus semangat terus ya. Ingat, kalau dicui sama sensei jangan masukin ke hati sama senpai kak atau sama temen juga nih ya, sama teman-teman sebaya ini. Ketika dicui itu jangan sakit hati tapi masukin ke otak. Oke, terima kasih sudah ngasih tahu. Berarti kedepannya saya akan nggak akan kayak gitu lagi. Terima kasih udah ngingetin ya kak gitu. Terima kasih sensei udah mengingatkan gitu. Attitude-nya juga dapat ya. Kemudian Minasang ini adalah orang-orang yang siap menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Ya, di sini semua kandidat tanpa terkecuali akan kebagian jadi RURB. Tahu RURB? Ada yang tahu? Gak tahu? RURB, Rida Utama, Rida Bayangan. Kalau di Bahana itu ada yang namanya RURB. Dia itu leader utama. Leader utamanya tuh apa sih? Jadi minasang, jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis itu ada core. Nah, yang mimpin corenya itu RU, yang jadi wakilnya di depan juga, di depan anak-anak itu RB. Nah, minasang di BK juga gitu, berarti kalau ada core kan ada yang pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu adalah RU. Yang mimpin Soji juga RU. Nah, dia jadi wakilnya itu RB. Nanti ada bagi-bagi tugas juga. Nah, itu kan termasuk pemimpin, leader namanya juga, leader utama sama leader bayangan ya. Ketua sama wakilnya, istilahnya kayak gitu. Itu pasti akan kebagian semuanya tanpa terkecuali. Kemudian yang asrama, ketika nanti kalian asrama juga akan menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin kamar, leader kamar. Kamarnya kotor yang saya salahin siapa? Pasti leadernya. Kalau kamarnya nggak bener, kamarnya lampunya nyala, yang saya marahin siapa? Saya nggak akan langsung nyari orang-orangnya, langsung nyari siapa leadernya siapa hari itu. Berarti kan leadernya nggak becus seperti itu. Ya, pokoknya leader, bakal jadi leader kamar. Kemudian nggak cuma leader kamar, kalian akan menjadi ryocho. Apa itu ryocho? Leader asrama. Kalau kalian nanti 2 bulan di sini akan kebagian menjadi ryocho. Tugasnya apa? Tugasnya itu megang asrama, megang sampai non asrama juga, megang kelas juga. Jadi kalian itu nomor satunya kandidat. Nomor satunya kandidat ini apa namanya tuh jembatan antara saya sama kandidat. Gitu. Namanya Ryocho. Pokoknya di sini semuanya akan kebagian jadi leader-leader kelas, apalagi ya tiap hari rolling itu mah di kelasnya. Pokoknya semuanya akan kebagian menjadi leader supaya apa? Supaya di Jepang ketika akan ditunjuk jadi ketua, ketua hari itunya
gitu ya, ketua hari kerjanya, Senin misalkan ketuanya Alif, Selasa Dara, itu langsung bisa tahu harus ngapain. Karena di sini udah terbiasa jadi pemimpin, Kak Aris ini udah terbiasa jadi leader. Seperti itu. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan di Jobu Deska? Dari Jawa. Hijau. Minasa saya pindah dulu ya. Pindah tempat dulu ya. Kita mata saya. Hai, Sensei. Nah, Minasa saya tidak jadi pindah ya. Tetap di sini. Oke, Des. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nih, di sini ada prinsip kerja. Minasang sering juga ngomong ini ya. Kalau misalkan sore, apa sih nama ininya? Nama judulnya kalau sore, saya lupa. Oh, Shigoto no Kiso desu ne? Ya. Oke, silakan buka lagi audionya. Unmute dulu semuanya. Kita baca nanti bareng-bareng. Tunggu aba-aba dari saya. Oke, tinggal Dara-san. Oke, kita baca bareng-bareng. Tadi itu apa? Astagfirullahaladzim, lupa. Shigoto no Kiso, Ichi. Goku Minus Sensei. 15. Ni. Hai, Hai, Aitatsu. Tetsu. 3. cowok, Hai. 4. Sojoji. 5. gue, Go, Go. Eisu. Eiri, Sensei. 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 6. orang, Hanzo. Kokoran. Oke, hai minasang aman ya. Udah pada bisa. Oke, yang pertama Gofu Minor Session. Gofu Minor Session itu apa sih Darasan? Apa itu Gofu Minor Session? Sensei sebentar lupa. Lupa. Zawasan Gofu Minor Session apa? Kayak tepat waktu gitu gak Sensei? Ingat tepat waktu. Oke. Yuli-san Gofu Minor Session apa? Iya, tepat waktu. Bunga-san Gofu Minor Session itu apa sih? tepat waktu, Maya-san Gofu Minor Session apa? Tepat waktu sebelum 5 menit datang di sekolah. Hampir betul. Alisan Gofu Minor Session itu apa sih? Sebel, eh, 5 menit sebelumnya itu harus sudah siap, Sensei. Betul, itu maksudnya. Jadi bukan tepat waktu, minasan maksudnya. Gofung Mai, Gofung Mai kan 5 menit, Gofung 5, Mai sebelum. 5 menit sebelum, persiapan 5 menit sebelum. Ya, berarti minasan kita tes satu-satu ya. Minasan berarti nggak tahu nih artinya apa.
Gopung Minor Session itu persiapan nih. Yang nggak tahu silahkan buka notes-nya, buka ke bukunya, catat ya. Gopung Minor Session ada persiapan 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Kegiatan apa sih? Pembelajaran of course itu Maya. Sebelum pembelajaran, sebelum chore, sebelum nanti Rajio Taiso, sebelum misalkan ada event. Di sini kan ada event, misalnya setiap hari Jumat jam kedua itu ada acara event. Setiap hari Jumat. Nah, sebelum acara event itu, 5 menit sebelumnya minasan harus siap. Siapnya apa? Udah nyiapin proyektor 5 menit itu, udah nyiapin karpet, udah nyiapin alat-alat permainannya apa, alat-alat medianya apa, itu udah disiapin. Kalau di kelas, Gofung mainnya gimana? Sih, bukunya nggak ada, di meja itu udah nggak ada buku, nggak ada apa-apa, harus bersih semuanya. Terus, minasan duduknya harus seperti wawancara, harus tegak, tangan kiri di atas, tangan bawah, tangan kanan di bawah, harus tegak pokoknya. Terus gak boleh ada yang ngobrol, gak boleh ada yang cengengesan lagi. Itu namanya gofung. Jadi harus sudah siap. Tinggal nungguin senseinya aja masuk. Gitu. Ya, berarti gofung itu persiapan sebelum dimulainya kegiatan. Semua kegiatan ada di Bahana itu 5 menit sebelumnya itu harus persiapan. Tidak hanya kalian, sensei juga sama. 5 menit sebelum masuk ke kelas itu pasti kita udah siapin linknya, udah siapin segala macam. Jadi waktu masuk kelas itu tinggal ngirim link-linknya, ngirim media-medianya, segala macam seperti itu. Ya itu namanya Gofung minor Seishing. Nah, kadang kalian itu mengartikan Gofung minor Seishing itu menurut saya keliru. Kelirunya dalam hal apa? Saya bilang, kalian tuh gak ada Gofungnya. Ini saya cerita dikit ya. Terus anak-anak bilang, udah sensei bahkan kita 20 menit sebelumnya kita udah siap. Siap apanya? Kalian cuman hadir. Nah, kadang kalian itu mengartikan Gofung minor Seishing itu cuman hadir aja. Iya hadir 5 menit sebelumnya udah siap, udah core baris. Tapi masih cengengesan, masih ngobrol, masih kipas-kipas kayak gini, itu nggak gopung. Yang namanya gopung, oke kumpul hadir semuanya udah pada baris, diem. Nggak ada lagi yang ngomong, nggak ada lagi yang ngobrol, tegak badannya, udah siap kayak gitu. Itu namanya gopung main no seising. Udah nggak ada lagi yang kipas-kipas kayak gitu. Pokoknya gopung itu harus udah touch up, udah cantik, udah kerudungnya rapi, bajunya rapi, rambutnya juga udah dari pomade segala macem. Gofung tuh udah rapi, udah nggak boleh lagi ada yang ngobrol-ngobrol. Di kelas juga sama, ketika gofung tuh di atas meja nggak boleh ada buku, nggak boleh ada apa-apa, harus bersih sekali. Kemudian sebelum gofung ini, gofungnya ini kalian itu harus udah diam, harus udah duduk tegak, nungguin senseinya aja masuk, udah diam. Nah, ketika nanti senseinya 10 menit gak datang-datang, baru Minasang ke Jimusho buat ngejemput senseinya. Takutnya senseinya ada acara atau apa, lupa ngabarin Minasang, itu langsung aja ke atas. Gitu. Ya itu namanya gofung main no session. Jangan sampai salah. 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus sudah siap, nggak boleh lagi ada yang cengengesan, nggak boleh lagi ada yang ketawa-ketawa. Kalau misalnya ada yang cengengesan ketawa-ketawa, kita bisa masukin sistem. Karena kenapa? Kelihatan dari CCTV. Semua area di Bahana nanti itu ada CCTV-nya. Jadi ya mau nggak mau kita bisa ngelihat kalian ngapa-ngapain. Kayak gitu. Cengengesan juga sama kelihatan, apalagi kelihatannya mukanya gimana, nafudanya gimana. Oh, namanya sih ini, tinggal dicatat, masukin ke sistem. Gitu, itu Gofung Maeno Seishing. Ingat harus persiapan 5 menit sebelum kegiatan, apapun itu. Ya. Kemudian kedua ada Aisatsu. Apa Aisatsu, Minasan? Pasti tahu ini. Um, Salam. Salam. Iya, Salam atau ucapan. salam. Sode, salam atau sapaan itu Aisatsu. Ya, ingat yang tadi saya bilang, Aisatsu di sini juga termasuk ke dalam attitude yang baik. Gimana? Jadi minasan Aisatsu itu nggak cuma ke sensei, nggak cuma ke senpai, tapi ke kohai juga harus Aisatsu, ke sesama teman harus Aisatsu. Nah, kadang kalian nggak Aisatsu ke sensei staff, karena kan staff jarang ke kelas ya. Staff kan di sini aja, di Jimusho aja. Nah, kalian nggak Aisatsu. Bilangnya karena nggak tahu kalau itu sensei. Maaf, kenapa mati ya? Oh, ada. Nah, nggak tahu kalau misalnya itu sensei, padahal kan salah, nggak boleh kayak gitu. Tetap aja, siapapun itu harus minasang aisatsu, karena itu termasuk ke dalam attitude yang baik. Misalkan ada tukang AC nanti yang benerin, ada tukang kursi yang ngebenerin, itu minasang tetap harus aisatsu, otsukare sama des, atau shitsure shimasu, gitu. Itu tetap harus ohayo gozaimasu, gitu. Walaupun mereka nggak ngerti, walaupun mereka nggak akan ngebalas, ya nggak apa-apa. Namanya juga attitude, kita lagi ngebangun attitude kalian yang baik seperti apa. Gitu. Jadi tetap aja mau itu dia nggak ngebalas atau gimana yang penting kan kita udah satu kita udah salam di Islam juga kan kalau salam itu dapat amalan ya kan ya lumayan amalannya buat kalian toh kalau orang yang ngebalas lagi amalan juga buat dia sama-sama menjawab salam gitu kemudian ada core tahu lah ya apa itu core
Apel Oke. sensei. So, des Oke. apel pagi. Nah, kalau misalnya di Bahana mungkin saya nggak tahu di BK seperti apa. Kalau di Bahana biasanya corenya itu setiap hari Senin itu yang formalnya. Semua juga formal sih. Tapi kalau hari Senin ada Indonesia Raya, Tanah Airku sama ya. Ada yang lagu Jepang juga, berarti sama. Dari Selasa sampai Kamisnya baru itu briefing tentang seharian kalian ngapain aja sama sensei siapa. Jam ichikoma, nikoma, sokoma, yongkoma ngapain disebutin seharian. Itu dari Selasa sampai Kamis. Jumatnya itu nggak ada Rajio Taiso, nggak ada Chore gitu. Kemudian 4 Soji, ini mah tahu lah ya Soji. Kalau misalnya di Bahana 16.20 mungkin sama ya di BK juga 16.20 mungkin ya, saya juga kurang tahu. Di sini Sojinya 16.20 sampai jam 16.40. Jadi cuma 20 menit aja. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas. Kemudian ada Goes, seri Seitong Seiso Seketsu Shitsuke. Apa itu seri, Minasang? Saya mau tanya siapa ya? Maya Sang, seri itu apa sih? Seri Sensei. Mm-mm. Apa itu seri? Itu semacam apa ya? eh Nggak tahu? Nggak tahu nggak apa-apa. Oke. kayak Kasih Sang, seri apa sih? Rapi bukan Sensei. Bukan. Salah. Najwa Sang, seri itu apa sih? Oke, jangan ada yang searching ya. Kita challenge. Udah tahu Sensei. Nggak tahu. Zahwa Sang, seri apa? Kurang tahu Sensei. Belum tahu. Mira Sang, seri itu apa sih? Nggak, saya Sensei. Soalnya namanya lagi Nggak apa-apa. kayak nggak tahu Sensei. Oke, berarti rata-rata dari kalian belum tahu apa itu seri. Silakan dicatat, seri itu adalah memilah, dipilah. Memilah sampah itu seri, memilah barang-barang itu seri. Nah, nanti ketika kalian dari BK nih, dari Subang, Subang ya? Iya, dari Subang ke Bahana atau ke kosan yang di sini, kan itu namanya seri. Kalian pasti semua barang-barang yang ada di rumah nggak mungkin semua dibawa ke kosan dong. Nggak sampai kulkas TV kalian bawa dong, ya kan? Nggak sampai semuanya dibawa dong. Jadi baju juga sama, ya. Nggak semua baju kalian yang ada di Subang dibawa ke Bandung kan? Itu namanya seiri. Kalian memilah seiri itu. Sedangkan catat seiri sama dengan memilah. Jadi kalian memilah mana baju yang bakal dibawa, mana sepatu yang bakal dibawa, mana seragam yang bakal dibawa, mana yang bakal ditinggalin, mana kerudung yang mau dibawa, ya enggak. Itu namanya seiri. Dipilah-pilah. Yang mau dibawa mana, yang mau disimpan mana, yang nggak akan dibawa mana. Gitu, itu namanya seiri. Ketika nanti kalian di sini juga ada pemilahan sampah disebutnya juga seiri atau gomi bumbetsu namanya. Gitu, seiri itu adalah pemilah, dipilah-pilah minasan. Ketika kalian masuk kelas juga sama kan kalian harus milah-milah juga. Masa semua buku kalian bawa, Minon Nihongo bawa, buku modul 1 2 dibawa, Irodori dibawa. Ah berat dong tasnya. Capek dong kalian, semua buku dibawa, buku tugas dibawa, semua buku sampai buku kaigo dibawa. Ah, capek ya sampai somatome. Ah, pokoknya banyak banget kan buku di mana. Nah, nggak mungkin kan bawa semua kan ketika di kelas. Itu namanya seri. Bawa yang penting-penting aja. Seri itu memilah. Jangan sampai kalian ngomong gue, seri, sehitung, sehitung, nggak tahu artinya apa. Ya, mulai sekarang harus paham, harus tahu. Oke, lanjut. Sehitung. Ada yang tahu apa itu sehitung? Challenge, jangan ada yang searching. Rapi bukan Sensei. Betul, saya hitung itu kerapihan ya. Nah, kalau misalkan di Bahana nanti saya contohkan, saya kasih apa namanya tuh, saya kasih foto gimana sih kerapihan di Bahana tuh. Nah, kalau yang anak kos nih kan saya nggak bisa tiba-tiba ke kosan kalian ya. Maya so, saya ke kosan mau lihat kamarnya rapi nggak kan nggak mungkin, Desne. Jadi silakan regepkan dalam diri kalian, oh harus seitong, harus rapi. Kenapa? Ya buat diri kalian lagi. Kalau kalian yang nggak rapi kan nggak enak, nggak nyaman. Saya bisa lihat mana anak yang rapi di kosannya sama yang gak rapi dari apa? Dari cara berpakaiannya. Itu kelihatan banget. Saya bisa ngeliat kamarnya seperti apa dari cara mereka
berpakaian. Dari cara kalian berpakaian itu kelihatan kamarnya bakal rapi atau enggak. Dari cara kalian bajunya disetrika atau enggak itu kelihatan atau enggak. Dari kerudungnya rapi atau enggak itu bisa kelihatan anaknya rapi atau enggak. Jadi yang non asrama juga saya bisa ngelihat, oh ini anaknya pasti rapih nih di kamarnya, oh pasti enggak. Dan waktu dulu di Hagermana itu kan masih ada juga kan asrama sama non asrama. Itu saya ke kosan kalian. Saya ngecek untuk yang perempuan ya, atau laki-laki kan nggak mungkin saya masuk. Untuk yang perempuan saya cek, saya izin ke ibu kosnya, saya punya nomornya. Saya mau sidang kos kalian. Itu bisa-bisa jadi seperti itu sekarang juga ya. Saya hitung itu wajib setiap hari kalian harus rapi. Ya, nggak cuman dari seragam, tapi tas juga harus rapi. Mereka udah tahu ya cara penempatan tas di mana. Oh, sebenarnya tahu ya gimana cara nempatin tas, botol, buku, gimana kalau misalnya di kelas itu namanya saya hitung kerapihan. Pokoknya di sini harus rapih, gak boleh sembarangan. Kayak tadi yang saya bilangnya, kalian lihat keset miring juga harus dibenerin, dirapihin. Kalian lihat tirai buat mandi nggak diikat, kalian harus ikat, kayak gitu. Eh, itu saya hitung. Kalau saya iso apa Minasan? Ada yang tahu? Saya iso. Kayak nggak apa? Gimana Maya? Membersihkan bukan Hmm? bersih-bersih. Iya, Membersihkan. so deh, Seiso itu bersih-bersih. Lihat aja belakangnya so. So itu dari soji. Sei, ri, sei, tong, sei, so. So-nya itu soji. Jadi kalau soji itu ya biasa beres-beres ya. Udah mah dipilah sama kalian. Ya ada urutannya dipilah dulu mana yang mau dibuang, mana yang mau disimpan. Habis itu kalian rapihin. Habis itu kalian soji yang tadinya diseiri, dibuang yang mau dibuang di soji, dibersihin gitu. Itu namanya seiso. Ya, soy sama gampang soji seperti pada umumnya. Kalau seigetsu apa? Ada yang tahu? Menjaga kebersihan bukan sensei. Kurang tepat. Ada yang tahu? Perawat atau perawat Apa? lingkungan. Terawat So, lingkungannya. desalawan atau lebih ke by SOP Seiketsu tuh benar terawat dan sesuai urutan Seiketsu tuh sesuai SOP. Jadi apapun yang kalian lakukan di Bahana itu ada SOP-nya. Semuanya tanpa terkecuali. Mau nyimpen tas juga, tadi kan saya bilangnya nyimpen tas ada SOP-nya. Mau nyimpen botol ada SOP-nya. Mau duduk ada SOP-nya. Mau ngambil minum doang kan ada SOP-nya. Sisi sumi masing mata siwa bla 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 kan termasuk SOP. Jadi semua yang kalian lakukan di Bahana itu ada urutannya. Supaya apa? Supaya kalian disiplin. Nih, Shitsuke, saya kasih bocoran biar gampang. Shitsuke sama dengan disiplin. Supaya apa? Kalian seri, seitong, seiso, seketsu. Supaya kalian Shitsuke. Supaya kalian disiplin. Udah mah di seri dipilah-pilah. Abis dipilah kalian rapihin mana yang udah kepilih sama kalian. Abis itu disoji yang gak kepilihnya dibuang-buang. Abis itu by SOP. Semua yang kalian lakukan seri Setong Seiso itu by SOP yang ada di Bahana. Abis itu kalian pasti jadi orang yang disiplin. Karena udah mah seri, Setong, Seiso, sama Seiketsu by SOP. Gitu. Jadi di sini itu semuanya di SOP. Apalagi nanti kalian ketika ada di asrama, SOP-nya akan diperketat. Loker, bajunya itu ingat, boleh dicatat dari sekarang. Bajunya itu minimal 10, kalau lebih dari 10 boleh. Baju dalam loker ya. Dalam loker itu boleh lebih dari 10, tapi tidak boleh kurang dari 10 baju. Kemudian bajunya harus tidak tertebal sampai yang ke tipis. Kemudian bajunya itu harus 20 cm lipatannya. Gitu. Terus bajunya juga dari yang, bukunya itu dari yang terkecil sampai yang ke gede. Gitu, nanti ada fotonya ya. Saya lupa ada atau enggak. Kalau ini kan yang terbaru ya. Kemudian tidak hanya itu, nanti ketika di Hako, kalian kan akan dapat dua Hako, akan beli dua Hako ya masing-masing. Di Hakonya itu harus rapi. Ada yang buat baju, ada yang buat alat mandi dan alat makeup. Jadi jangan disatuin sama baju. Kenapa nanti lembab minasa? Ya, takutnya di foundation kalian atau bedak kalian kena baju, takutnya di sabun kalian kena baju, atau gimana kan lembab ya. Itu dipisah. Ada SOP juga kalau misalkan nanti di kamar itu si selimutnya berapa senti, kemudian si spraynya gimana, terus bolongan bantalnya kemana itu ada. Itu namanya seiketsu, ya rapih pokoknya. Harus Shitsuke tadi disiplin ya.
Roku ini mah minasan pasti hafal. Horenso, Hokoku, Renraku, Sodang. Apa itu Hokoku? Ada yang tahu? Laporan Sensei. Lapor. Sodes, laporan. Lapor itu Hokoku. Kalau Renraku apa? Komunikasi. Sodes, komunikasi. Jadi udah mah dilapor, ya itu kan laporan itu termasuk ke dalam Renraku. Ya, komunikasi. Kalau misalnya Sodang apa minasan? Ada yang tahu Sodang? Konsultasi, Sensei. So, Diskusi. konsultasi atau diskusi, so lebih tepatnya itu diskusi ya, boleh konsultasi, boleh diskusi lebih tepatnya. Karena kalau Sodang tidak hanya Sodang ke Sensei, Sodang itu bisa satu angkatan. Kayak kalian kan BK ini termasuk ke satu angkatan ya, nggak, biasa nggak akan nyatu sama angkatan 42. Walaupun nanti kalau waktu di Bandung itu disatukan sama anak angkatan 42 ya. Ingat tadi kan ketika di Bandung itu digabung kelasnya sama angkatan 42 sama Sokyuni itu ada 9 orang ditambah kalian 10 berarti ada 19 orang itu digabung. Nah silahkan berbaur ya sama mereka, sama kok. Mereka juga masuknya sama kayak kalian, pace-nya sama kalian sama gitu. Nah itu juga namanya kalau misalnya nanti ngobrol atau gimana bareng-bareng itu namanya sodang atau berdiskusi gitu. Jadi Hokoku dan aku sudah oke. Untuk Horen sama Minasang sudah paham ya, tinggal goesnya aja Minasang pahamin lagi, Minasang hafalin apa itu goes. Oke, sampai sini dari prinsip kerja. Ada yang ingin tanyakan dari Jobu Deska? Aman? Oke? Oke. Kalau misalkan oke, kita lanjut nih dia organisasi yang ada di asrama. Nah, pengawas asramanya ini sensei. Saya, Gina Sensei, pengawas asramanya. Makanya saya nge-zoom ke kalian ya gimana di asrama segala macam. Nanti saya juga akan menyiapkan apa alat-alat kalian. Nanti ketika kalian di sini ganti ya lanyarnya jadi warna merah. Kecuali Zawasang tetap warna biru, karena warna biru itu anak asrama. Kalau yang non asrama itu warna merah. Nah, nanti kalau misalkan kalian Yukoku 2 bulan ganti jadi warna oranye. Gitu. Berarti itu udah dari senpai, udah tingkatannya tinggi. Itu warna oranye. Nah, di sini saya sebagai pengawas asrama di bawah saya itu ada leader kandidat atau Ryocho yang tadi saya bilang. Ya, semuanya nanti akan kebagian menjadi leader kandidat ini. Jadi Ryocho. Lihat ya, dia leader kandidat itu nomor satunya di antara semua kandidat. Dia nomor satu. Jadi jembatan antara saya dan kalian semua sebenarnya. Jadi nanti ketika ada masalah atau ada yang ingin disodangkan, itu harus lewat birokrasi. Kecuali tentang masalah pribadi. Kalau masalah asrama itu ada birokrasinya. Yang pertama, kalian kan termasuknya ke seluruh kandidat. Itu wajib ke Hanco atau ketua angkatan. Nanti salah satu dari kalian itu ada dari jadi ketua angkatan. Atau mau ke perwakilan kamar juga boleh. Ini leader kamar maksudnya ya. Nah, ketika sudah ke sini, itu langsung naik ke Ryocho. Kalau misalnya ada permasalahan nih, biasanya kalian kan suka ada drama-drama gitu ya. Kalau misalnya di sininya belum kelar, itu langsung ketika sudah nggak ada pencerahan, minta perwakilan kamar, leader kamar atau ketua angkatannya dari kalian ini menjadi penengah. Jadi ketika ada masalah itu, nih ya, apalagi kalian yang masih muda-muda gini, emosinya masih belum stabil, masih belum dewasa. Pasti akan banyak perselisihan, apalagi akan ketemu 24 jam, apalagi yang ngekos dia lagi, yang asrama juga sama, dia lagi ya, itu mah pasti kayak saudara lah istilahnya kita ada berantem-berantem gitu pasti ada. Nah, ketika ada seperti itu, saya saran ke kalian, onegaishimasu langsung saat hari hari itu juga langsung diselesaikan. Jadi jangan nunggu di besok-besokin. Kalau kita nunggu di besok-besokin, itu nggak akan bener minasang. Kita bakal jadi dendam, jadi kayak yang kesel. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka, ada yang unek-uneknya belum keluar, itu tinggal ngomong saat itu juga, hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga. Nah, ketika ada masalah gini, jangan diselesaikan berdua aja. Jangan misalkan Alisa punya masalah sama Sasi, jangan berdua doang. Harus ada penengahnya antara Hanco sama leader kamar. Ya, harus ada kenapa? Takut terjadi yang tidak-tidak. Takutnya kalian kenapa-napa, takutnya ada apa-apa. Jadi harus ada penengah. Jadi ada orang ketiganya yang menjadi pendingin. Karena kan sama-sama emosi, harus ada orang ketiganya yang nenangin kalian berdua yang bisa berpikir rasional. Gitu. Kemudian gak cuma Hanco, misalkan dari Hanco sama leader kamar gak ada titik terangnya baru ke Ryocho. Sampai Ryocho pun kalian gak ada titik terangnya baru ke saya. Jadi ada birokrasinya gitu. Jadi nggak sembarangan langsung ke saya gitu kan. Tapi kalau misalkan masalah pribadi, masalah keuangan, masalah
mental itu bisa langsung ke saya. Karena kan kalau masalah mental atau masalah keuangan tuh nggak bisa cerita ke siapa-siapa ya, karena cuman orang-orang terpercaya sama kalian aja. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung WA ke saya. Gitu. Sampai sini organisasi ada pertanyaan dari Jabodeska? Aman? Dan saya Sumi Mas. Kenapa Yulisa? Ini kan nanti di yang ngekos kan ganti ininya Sensei, name tag-nya. Jadi Iya. warna. Berarti nanti dikasih. Iya dong, masa you beli nanti dikasih. Di ininya ya, lanyarnya dikasih. Oke deh, terima kasih pertanyaannya Yulisa. Kita lanjut ke kegiatan harian ini mah tahu ya, sama kayak di BK ada core, ada Rajio Taiso, pembelajaran bahasa Jepang sama Soji. Kemudian ada kegiatan lain. Di sini kita ada Osoji, mungkin sama ya di BK juga ada Osoji. Biasanya ini sebulan sekali di akhir bulan, itu dipantau sama senseinya. Tapi kalau misalnya anak-anak asrama juga ada Soji asrama itu setiap hari Sabtu di akhir pekan. Tapi sekarang saya kurangi karena takutnya ngeganggu kalian ya. Jadi Osoji itu di akhir bulan hari Sabtu biasanya. Kalau ada sodang diskusi, ingat ya kalau ada masalah apapun, ada yang kurang enak, Kak kayaknya nggak kayak gini nih peraturannya, kayaknya gini gini gini. Itu namanya sodang. Silakan didiskusikan gitu. Notes fisik, notes fisik biasanya sebulan sekali juga. Makanya nanti minasan ketika di Bahana, itu ada yang udah beli matras belum? Udah, Sensei. Nah, itu matrasnya fungsinya buat nanti tes fisik di Saraga. Di apa di ITB nanti ada fotonya ya tes fisik. Mungkin kalian di BK pernah tes fisik sebelumnya atau belum? Oh, belum pernah. Oke, nanti ketika di Bahana kita ada tes fisik ya. Lalu ada lomba pidato, kalau lomba pidato biasanya setahun sekali. Kadang setahun dua kali tergantung. Ada juga setahun tiga kali. Nah, biasanya itu ada ketika Lebaran. Lebaran itu kan ada kayak yang tablik akbar gitulah, pokoknya ceramah-ceramah gitu. Nah, ceramahnya itu diganti sama lomba pidato bahasa Jepang, tapi tentang Islam kayak gitu. Kemudian nanti ada lomba pidato sama Kyodai. Biasanya kalau misalkan ada itu acara gede minasan itu lombanya sama LPK lain gitu. Jadi unjuk diri lah nih, bahan atau gini gini gini. Ke terakhir itu ada lomba pidato speech contest yang jurinya sensei-sensei lagi. Itu biasa lah. Gitu. So, ada Bung Kasai setahun sekali, biasanya Agustus adanya di bulan ini. Cuma tahun ini seperti tidak ada karena kita baru pindah ke sini ya, baru pindah ke Jalan Peta dari Hagar mana. Jadi kita kurang tahu nih lokasinya yang enak di mana. Kalau misalkan kita ada Bung Kasai, soalnya kita gedung. Kalau di Hagar mana kita bukan gedung, minasan jadi kayak rumah gitu gede, ada lapangannya, ada kolamnya, ada segala macam ada. Nah, ketika pindah ke sini kita jadi bingung nih bu kasanya di mana karena kita apa si asramanya sama kelasnya tuh gedung gitu. Jadi belum ada untuk saya belum ada omongan. Terus ada upacara juga. Upacara biasanya itu kalau ada keberangkatan kandidat yang berangkat itu perpisahan atau pelepasan ada upacara gitu. Nah, sampai sini, sampai kegiatan dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan? Saya mau sekalian ngecas ya. Aman, minasan, daijoubu desu ka? Daijoubu kasih ini. Oke, Ali aman, Lisna aman, Yuli aman, Dara aman, Maya aman, Susi aman, Zawa aman, Mira aman, Najwa aman, Bunga aman. Oke, kita overview asramanya. Ya, nanti minasan beberapa bulan lagi akan tinggal di asrama semuanya. Nih, seperti ini. Ini kamar yang perempuannya. Ya, sama laki-laki juga sama. Ini kamar yang paling besar. Kamarnya seperti ini. Ya, harus rapi tuh. Oh ya, untuk nanti Zahwa. Mungkin nanti Zahwa harus beli spray atau udah beli spray sebelumnya. Udah, Sensei. Oh, udah, oke. Jadi harus beli spray ya. Dan harus sepaket. Tapi kalau nanti Nyukoku 2 bulan, itu biasanya nggak beli. Karena kan Nyukoku mau berangkat ke Jepang. Masa kalian bawa-bawa spray sih gitu. Jadi kalau misalkan Yukoku mah kita provide dari Bahana, kita pinjemin gitu. Nah biasanya untuk laundrynya itu 20.000 minasan di sini. Laundry sepaket bantal, mau ada gulingnya juga boleh, bantal, sama spray, sama selimut. Pokoknya harus rapi. Kayak gini ya nyokap di kamarnya. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya masing-masing. Jadi per kamar ada kamar mandinya juga, ada AC-nya juga gitu. Nah, jangan lupa ketika keluar nanti AC-nya matikan, lampunya semua matikan. Nah, kalau tidur baru boleh pakai lampu ini. Lampu apa sih yang kuning-kuning gitu ya? Kalau misalkan lagi siang-siang atau misalkan lagi malam itu pakainya
yang lampu tengah. Kalau lampu pinggir yang redup ini cuman boleh waktu tidur, jadi lampu tidur gitu. Terus nanti hakonya ditaruh di bawah ya, yang udah beli hako, Zawa udah beli hako ya pasti ya taruh di bawah sini gitu. Terus kopernya juga sama. Nah ketika nanti bahana, kalau yang Nyokoku 2 bulan juga sama ya, kopernya Onegaishimasu jangan gede-gede. Nah tergantung tapi kalian nanti bakal balik lagi ke rumah atau enggak. Nah kalau misalnya nanti kalian balik lagi ke rumah itu pakai pakai aja koper yang kecil. Kalau misalkan mau langsung berangkat ke Jepang itu pakai koper yang gede juga nggak apa-apa. Ini kan kopernya gede nggak bisa masuk ke kolong. Nah kalau misalnya yang kecil-kecil itu bisa masuk ke kolong. Jadi kalau bawa koper juga jangan koper yang terlalu besar gitu. Terus tiap sebulan sekali itu ada rolling bed. Jadi nanti kalau misalkan kalian di bawah nih, siapa tahu nanti bulan depan di atas atau di kamar yang lain ya. Di sini kamarnya itu ada B, C, D, E, F untuk perempuan 5, untuk laki-laki 2. Dikit ya minasang ya. Jadi gak semua bisa masuk ke asrama gitu. Ini dia si overview kasurnya. Minasang bisa lihat dari sini kursor saya nih ya. Dari sini sampai sini itu 20 cm. Dari sini sampai sini itu wajib 60 cm. Itu wajib, nggak boleh enggak. Kalau misalkan nggak sesuai, saya suka tarik. Suka tarik, suka bongkar lagi si ininya. Terus ininya juga harus 45 derajat. Lipatan pinggir si kasurnya itu harus 45 derajat. Gitu. Kemudian di sini kan di bantal pasti ada bolongan bantalnya buat masukin si bantalnya. Nah, si bolongan bantalnya juga itu harus menghadap ke tembok, nggak boleh enggak. Dia menghadapnya ke tembok. Kalau menghadapnya ke sini, itu biasanya saya bongkar juga. Saya lepas spraynya, saya acak-acakin lagi. Dan si spraynya biasa lihat harus rapi banget ya, kenceng banget. Nah, harus kayak gini. Gimana caranya nggak mau tahu harus kayak gini. Kalau misalkan nggak kayak gini, kusut tengah-tengahnya. Bekas kalian tidur itu saya suka bongkar semuanya. Saya bongkar kasurnya juga, saya ke atasin kasurnya. Pokoknya yang nggak rapi, saya obrak-abrik biasanya. Harus rapih banget. Semuanya ini tanpa terkecuali. Nah, semoga di kosan juga gini ya. Biasanya yang ngekos ya. Harus rapi 20 cm, 60 cm, 45 derajat. Kalau bisa. Kibisi ya, iya dong kan kita mau bentuk mental karakter kalian nih. Yang 18 tahun di rumah nih, dimanjain sama mama papa, nah sekarang udah mulai apa-apa harus sendiri. Nih, ini mah baru kasurnya ya, hakonya nggak ke foto. Kemudian ini hall lantai 3. Yang kesini cuman boleh lanyard warna biru. Which is itu anak-anak asrama aja. Kecuali kalau misalkan ada kegiatan, ada pensetsu kah, atau ada kegiatan bikin mading itu baru boleh dipakai. Atau biasanya dipakai buat event di sini buat nonton bareng. Karena ini luas lumayan. Si tempatnya luas banget. Di hall lantai 3 di sini ada. Jadi kalau yang asrama nanti minasang boleh masaknya di lantai 1 sama ibu kantin gitu. Di sini masak nasi, ada galon juga sebelah sini nggak kelihatan ya, ada kulkas di sini juga. Jadi kalau misalkan nanti di kulkas itu boleh nyimpen makanan maksimal cuma 3 makanan. Dan setiap makanannya itu maksimal 3 hari. Dikasih tanggal, misalkan tulisan Zahwa. Sekarang misalkan tanggal 3 per 8 sampai berarti 3 hari ke depan tanggal 5 per 8. Kalau udah tanggal 6 dan belum diganti si tanggalnya, belum diperbarui, itu bisa kita sita. Keamanan biasanya nyita. Keamanannya siapa ya? Nanti ada jadwalnya. Siapa tahu kan juga tinggal jadi keamanan. Keamanan itu tugasnya nyita-nyita kayak gitu. Buat ngecek-ngecek ini juga. Ini keamanan biasanya jam setengah 7 pagi itu ngecek. Setiap kamar tuh ngecek. Bener nggak ini bantalnya? Bener nggak ini selimutnya? Bener nggak ini sentimeternya? Hakonya rapi atau enggak? Di kulkas dicek satu-satu makanannya. Bener nggak tanggalnya itu? Kenapa kita harus kayak gitu? Karena nanti numpuk semuanya. Kita kan ada banyak kandidat ya, bisa 100 lebih. Kalau misalkan kita semuanya numpuk di situ 3 hari, wah itu udah nggak cukup si kulkasnya itu pernah kayak gitu soalnya. Jadi per kandidat cuma 3 makanan dan per makanannya atau minumannya itu wajib 3 hari. Expire lebih dari 3 hari itu bisa sensei sita atau keamanan sita nanti dijual lagi kan, beli lagi, beli makanan sendiri lagi kan ngapain nih Desne? Jadi hati-hati harus lebih teliti lagi. Gitu. Nanti kalau misalkan makan juga biasa nggak boleh makan dalam kamar. Minum boleh kecuali makan. Kalau misalkan di kamar, kalau kamu sakit baru boleh makan dalam kamar. Kalau misalkan sehat, silakan makannya di luar. Ini gelar karpet, ada karpet gede, makan bareng-bareng di sini biasanya kayak gitu. Gitu, ini buat hall asrama. Ini dia toiletnya, toilet per kamar. Setiap kamar ada toiletnya seperti ini toiletnya.
Ingat ada aturan juga ngelipet ininya nanti diajarin sama senpai ya kalau saya ngecek sekarang lama banget bakalan 2 jam 3 jam kayaknya. Nanti ada aturannya. Pokoknya intinya aturan yang ada di toilet ini aturan umumnya adalah nggak boleh ada satu tetes pun walaupun di wastafel tuh nggak boleh ada satu tetes air tuh nggak boleh ya. Pokoknya harus bersih banget. Terus di sininya juga nggak boleh ada basah. Sekalinya kalian pakai mau itu wudhu, kayak mau itu kalian cuma cuci tangan, harus kering. Makanya di sini ada wiper, ya ada wiper sama kanebo disediain. Buat apa? Buat ngeringin area. Jadi di sini kita nggak boleh basah. Termasuk si benzanya juga, si toiletnya juga nggak boleh ada basah. Nah untuk laki-laki ini biasanya suka ada percikan-percikan kuning, itu dame, dame, dame des. Kalau ada yang kayak gitu, karena laki-laki dikit ya cuma 2 kamar tuh saya bisa sidak langsung ketahuan siapa yang pipis yang aneh itu. Bisa sembarangan bisa ketahuan sama saya. Ya, pokoknya nggak boleh ada bercak apapun, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, harus bersih banget, harus kering, nggak boleh basah. Kenapa? Karena di Indonesia kan kita basah terus, nah sedangkan di Jepang kita nanti belajarnya eh, si belajarnya kerjanya itu pakai kering, toilet kering, nggak boleh basah. Jadi kita belajar di sini cara pakai toilet kering tuh gimana, cara ngebersihinnya sih lebih tepatnya. Kalau jadi di Jepang kalian untuk kerja gimana, cara bersihinnya nggak tahu gitu kan. Jadi diajarin dulu di bahana gimana, gitu. Nih, ini yang waktu di asrama satu. Ini asrama satu ya masih ada sampai sekarang cuma lagi kosong. Nih tisunya juga di semua tempat itu mau itu di tempat sensei, mau itu di toilet lantai 3 lantai 2 itu sih tisunya harus segitiga nggak boleh enggak. Wajib. Jadi yang terakhir pakai itu ubah lagi jadi segitiga. Ya. Ini juga nanti ketika di lantai 2 ini di asrama satu juga nih. Jadi nanti ketika kalian keluar untuk anak asrama biasanya kita kalian punya ini ya sendal karet itu buat keluar buat beli makan atau apa kan nggak mungkin pakai sepatu formal ya. Jadi kalian ada punya sendal karet itu khusus anak asrama. Asrama biasanya nggak ada. Terus nanti kalau misalnya masuk kelas itu pakai suri pakai yang gini. Gitu ya sama mungkinnya kayak di BK ini juga ada gumi bukuronya. Sapunya juga sama harus rapi kayak gini nggak boleh nggak sesuaikan dengan kelasnya misalnya nih kan ada A Kyoshitsu, B Kyoshitsu bla 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 sama sesuaikan dengan warna biasanya udah sesuai sama warna sih gitu. Nah ini waktu di asrama satu. Nah kalau misalkan di peta ini belum kayak gini ya karena kita gudangnya sempit kita gabung sama divisi yang lain masih ada banyak barang jadi eh, harap maklum belum serapih ini gitu. Ini juga ada gumi bumbetsu, ada plastik aluminium, plastik kresek, bla 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 bla. Di ini yang asrama Hegermana dulu yang kita udah pindah, dan nggak di sini lagi. Tapi tetap aja masih sama kok. Ada pemilahan sampah. Nah, sampai sini overview asrama ada yang ingin tanyakan dari Jobu Deska? Apakah ada yang ingin tanyakan? Saya mau bertanya. Boleh, Eh, nggak boleh bawa guling. boleh, Oh, boleh. boleh. Nanti si gulingnya itu ditaruh di, nah ini kan ada bantal, nah ditaruh di belakang sini. Gulingnya. Boleh bawa guling dan gulingnya juga misalkan nanti Zal pasang spraynya warna pink berarti gulingnya juga harus warna pink gitu. Harus sepaket aja pokoknya. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari Budeska? Aman? Aman ya, belum ada yang kebayang apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke overview kelas. Overview kelas yang biasa seperti ini. Sebelumnya pernah lihat kalian kelas di mana? Pernah? Pernah lihat? Lihat di mana, Minasan? Di TikTok Sensei. Di TikTok. Kalau kamar udah lihat? Kamar udah lihat tapi Udah lihat Sensei. oh, lihat di TikTok juga ya, di Instagram juga ya. Enggak, langsung ke bahanannya Sensei. Oh iya, waktu itu kan ke sini ya. Iya Sensei. Oke, ya udah berarti nggak usah dijelasin kali ya. Kita jelasin dikit aja. Nah ini biasa ya, si ruangan apa hall. Ini juga kalau ada event di sini, tapi kan ini sempit ya, ada sofa, ada jumpsuit ini udah disimpan di bawah sih, nggak di sini lagi. Terus ada Manabi Hiroba juga, jadi kayak sempit. Jadi kalau misalnya ada event tuh di lantai 3. Nah ini namanya Manabi Hiroba, si kursi-kursi ini.
Jadi si kursi ini tuh nih buat nanti kalian sodang sama sensei. Kalau misalnya di kantor penuh kan biasanya kalau ada sodang di kantor tuh sama anak-anak. Tapi kalau misalkan penuh, si tempat sodangnya penuh biasanya di sini di lantai 2. Mau itu tentang akademik, mau itu tentang hal pribadi, biasanya di sini kita sodangnya sama sensei atau mau belajar pribadi juga di sini boleh. Gitu. Terus di sini ada komik-komik Jepang yang langsung boleh pinjam. Ada komik Jepang, ada novel Jepang, di sini semuanya ada. Gitu. Terus di sini ada Gokaku, Omedeto ya buat kalian yang udah lulus GFT atau lulus SSW di sini dipajang fotonya nanti dipajang di sini gitu. Ada galon juga ya biasalah ya. Nah di sini papan ospirasinya udah pindah ke sebelah sana nanti. Ini toiletnya di lantai 2 seperti biasa ya harus segitiga, harus rapi ininya. Nah ini si keset ini ada depan sini sama di bawah wastafel itu ada gitu. Ini sih seperti ini terus kelas kaigonya udah lihat kan kelas kaigonya ya mungkin kalian kayak gini kelasnya. Terus ya udah seperti ini nanti juga letter U duduknya, tapi gimana senseinya, tapi ngikutin senseinya aja. Kalau misalnya senseinya butuh letter U, kalau misalkan senseinya butuh dibarisin, dibarisin. Kayak gitu. Duduknya juga ya Minasang lihat rapi semuanya. Cara duduknya rapi, jadi nggak ada yang leha-leha, nggak ada kakinya yang selonjoran, nggak ada kakinya yang ngangkat ke lutut, nggak ada kakinya yang kemana-mana gitu ya. Kakinya semuanya harus di bawah, rapi. Kos kakinya wajib panjang. Kalau ada kos kaki pendek, suka saya suruh ke atas lagi suka saya suruh balik ke asrama atau suka saya suruh pulang ke kosan cari pokoknya kos kaki nggak boleh pendek harus panjang gitu duduknya harus rapi banget tuh ya si tasnya juga di sebelah kiri supaya apa nih supaya bisa ngambil terus botolnya juga harus ada di belakang tas supaya apa supaya nggak kelihatan dari depan karena kalau kelihatan dari depan tuh jelek kelihatannya ya harus rapi kalau bisa botol itu masuk ke dalam tas tapi kan kalau di dalam tas suka kegedean ya botol kalian kan kalau bawa botol tuh kayak bawa galon kan gede banget tuh buat seharian nah kadang itu nggak masuk ke dalam tas nggak apa-apa ditaruh aja di belakang tasnya jadi kayak disumputin lah gitu ini buat overview kelasnya ada yang ingin tanyakan di kelas dari Jabodeska? Aman? Oke, aman ya. Karena udah pernah lihat juga ini yang mungkin kegiatannya. Ini Osoji-nya, Minasang. Ini di asrama satu ini. Jadi yang namanya Osoji tahu lah ya harus bersihnya sedetail mungkin sampai si nih sampah-sampahnya juga disikat, setempat sampahnya, setempat soripa juga dibersihin, disikat. Pokoknya nggak boleh ada debu, nggak boleh kotor. Ini di asrama 3, asrama 3. Di asrama Hajar Mana kita udah nggak di sini lagi. Tuh sampai bersihin, sampai disikat nih si batu-batunya batu-batu kolam juga nih disikat satu-satu saking harus bersihnya pokoknya bersih banget sampai atas-atasnya bahkan lampu-lampunya nah ini kan ada yang naik-naik ya Minasan untuk saat saat ini untuk sekalian nggak boleh jadi kalau misalkan yang sampai naik-naik ke atas itu sama OB Minasan kalau sama kalian itu bahaya kalau dulu sih sampai-sampai dari sampai udah pada di Jepang udah di Jepang semua ya orang-orangnya ini mereka tuh sampai naik-naik ke atas buat ngebersihin lampu itu kan taihing Disney kasihan nanti gitu ini juga sampahnya dibersihin. Nah, ini dia yang tadi saya bilang tes fisik ya. Tes fisik sebulan sekali di Saraga. Ini Saraga ITB. Biasanya masuknya bayar 4.000 doang. Kalau misalnya banyak kan, kalau nggak salah cuma 3.000 dan atau 5.000 ya. Nggak tahu naik. Ini tahun-tahun kapan ini? Saya lupa. Pokoknya nanti untuk yang perempuan pasti warna pink. Kenapa harus pakai matras? Biasa lihat sendiri ya. Si ininya warna coklat. Kalau kalian nggak pakai matras jadi coklat. Ini aja kan udah pakai matras kalian kotor bajunya. Apalagi kalau nggak pakai matras jadi warna coklat dan berdebu gitu. Nih biasanya kita tes fisik di Saraga. Untuk yang laki-laki pakai warna biru. Untuk yang perempuan pakai warna pink. Gitu. Sebulan sekali biasanya ya. Ini dia di Bahana kita active learning. Biasa udah tahu lah ya active learning gimana. Ada sodangnya juga. Di sini juga kalau misalnya belajar, kalau di BK saya kurang tahu gimana. Kalau di sini ada banyak flashcard ya, jadi bisa minasan bisa pinjam juga. Bisa pinjam flashcardnya, bisa minasan bisa pinjam kartunya. Ada banyak kartu di sini, mau main games juga bisa, ada Uno juga dan segala macam tuh bisa pinjam. Ini waktu dulu ada belajar malam minasan, kalau sekarang udah nggak ada ya, karena takutnya ngeganggu kalian atau gimana. Di dulu banget. Nih peraturan umumnya, kalian kalau misalnya di asrama nanti wajib menggunakan pakaian yang sopan. Gak cuman kalian waktu di Bahana doang, gak di asrama doang, tetapi kalian kan nanti akan ada tugas video Kaiwa Renshu, ya, Day in My Life. Di BK ada nggak? Gak ya? Ada video, nah itu. Nah ketika video juga,
saya juga tahu belum pernah live video kalian, itu tolong pakaiannya yang rapi, yang sopan. Kalau masalah kerudung dibuka enggaknya itu gimana kalian, itu nggak apa-apa. Cuman pakaiannya harus sopan yang tidak meplak, yang nggak berbentuk tubuh gitu. Harus sopan pokoknya. Mau pokoknya jangan pakai baju tidur juga kalau bisa ya. Jadi pakai pakaian yang sopan aja. Gimana kalau kalian mau nge-vlog gitu kan? Kalau kita nge-vlog di YouTube kan pasti maunya dandan rapi, bajunya juga cantik, bajunya juga rapi. Nah, itu juga kalau misalkan nanti di Bahana apalagi ya, karena nanti di Bahana yang ngecek video kalian tuh nggak cuma Dian Sensei doang, nggak cuma dan Sensei doang kan udah nggak ada ya. Pokoknya nggak cuma Dian Sensei doang, tapi semua Sensei juga bisa ngecek. Jadi onegaishimasu untuk yang perempuan apalagi pakai pakaian yang sopan, nggak boleh pakai tank top doang itu nggak boleh, damedes. Apalagi kelihatan belahan dadanya itu nggak boleh, ya itu kurang sopan. Kemudian dilarang menyimpan makanan dan makan di kamar. Itu udah ya tadi ya. Kemudian laki-laki nih ya dilarang merokok dan minum minuman keras. Itu udah medes ya Alisan. Jangan dulu ya di nama 6 bulan tahan. Jangan merokok dulu. Apalagi minum minuman keras Disney. Udah medes. Kalau di lingkungan bahana, lingkungan asrama itu nggak boleh. Kemudian dilarang menggunakan bahasa daerah. Ini dia kalian anak BK tuh selalu menggunakan bahasa Sunda. Disney, kenapa sih nggak boleh menggunakan bahasa daerah? Karena kalau kalian menggunakan bahasa daerah, nanti kalian akan berkubu dengan orang Sunda lagi. Kalau nanti ada orang Sumatera, bakal berkubu dengan orang Sumatera lagi. Kalau nanti ada orang Jawa, berkubu dengan orang Jawa lagi. Makanya, di sini di Bahana semuanya nggak boleh pakai bahasa daerah. Bukannya kita nggak mau menjunjung tinggi budaya Indonesia, bukan. Tapi kan di sini tujuan kita untuk belajar ke Jepang supaya kalian bisa berbaur dengan yang lain. Semoga tidak ada supaya tidak ada kubu-kubuan ini, kalian itu gak boleh menggunakan bahasa daerah. Diusahakan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan, baik dan benar. Seperti itu, mau itu ke kohai, mau itu ke senpai, mau itu ke teman sebaya, mau itu apalagi ke sensei, itu dilarang menggunakan bahasa daerah. Kalau minasan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, silakan gunakan bahasa Jepang. Disney nggak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Jepang. Nggak bisa bahasa Jepang pakai bahasa Inggris. Sok, silakan ngomong sama temennya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang. Pokoknya nggak boleh lagi. Saya nggak mau nanti Alisang, Zakwa-sang, Bunga-sang, Dara, Maya, Sasi, Mira, Lisna, Yuli, Najwa pakai bahasa Sunda lagi. Nggak boleh pakai bahasa Sunda. Aku mah, nah, sore wa dame. Udah nggak boleh lagi pakai mah, teh, wa dame des. Ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gak bisa Indonesia ingat pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Sebentar, teman teh. Ah, Oke, lanjut. Di sini juga ketika manggil senpai atau manggil kohai, itu harus pakai kakak, nggak boleh pakai teh. Kan kalau kita orang Sunda panggil manggil kakak tuh kan teh ya, teh, teh, teh gitu kan. Nah di sini udah nggak boleh lagi pakai teh, teh. Kita semuanya pakai kak. Kenapa? Karena kak itu ya udah satu Indonesia. Mau dia orang Aceh, mau dia orang Lampung, mau dia orang Kalimantan, Sulawesi, kita manggilnya semua Kak. Kalau kita pakai daerah kan teh, Mbak, ya kan? Sedangkan ketika kita di Bahana nggak boleh pakai teh, nggak boleh pakai Mbak, kita semuanya pakai Kak. Mau itu laki-laki mau perempuan pakai Kak. Laki-laki sih biasanya pakainya bang, bang mah abang nggak apa-apa sih kalau abang. Tapi kalau misalnya perempuan tuh pakainya Kak, onegaishimasu wajib Kak. Nah ke Kohai juga nanti harus pakai Kak. Walaupun ke Kohai adik kelas bukan berarti dia umurnya lebih muda daripada kalian. Tidak. Kohai kalian nanti siapa tahu ada yang umur 40, ada yang umur 30. Biasanya jauh banget sama kalian. Atau siapa tahu nanti kelas kalian sama yang umurnya 28 tahun, 23 tahun. Anak-anak anak Bandung 42 juga rata-rata udah umur 20, udah umur 23. Jadi Minasa manggil mereka tuh walaupun mereka nanti adalah kohai kalian, adik kelas kalian, tetap manggilnya harus Kak. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur mereka berapa. Nggak mungkin kan ditanya satu-satu kamu umurnya berapa? Kamu umurnya berapa? Nggak mungkin kita tanya kayak gitu deh, Sne. Jadi kita harus manggil semuanya pakai Kak. Mau itu dia lebih muda daripada kita, mau itu lebih tua daripada kita. Supaya apa? Attitude-nya dapat, attitude-nya baik. Gitu. Pokoknya ingat dilarang pakai bahasa daerah. Di sini dilarang makan makanan pedas, betul. Nggak boleh onegaishimasu yang perempuan biasanya. Makan pedas sebenarnya boleh-boleh aja, tapi dengan dalam batas wajar. Nggak boleh kebanyakan, misalkan kalian mukbang pedas banget, minyak pedas-pedas banget tuh nggak boleh. Kenapa? Ngeganggu. Nanti kalau kalian sakit perut gimana? Kalau kalian masuk rumah sakit gimana? Yang repot siapa? Nggak cuma kalian yang repot, teman-teman kalian repotin. Ketika kalian di Bahana, kalian pasti akan bergantung sama siapa? Sama teman.
Gak mungkin mama papa jauh-jauh dari Subang ke sini. Desne langsung hari H ke sini kan capek mungkin. Mungkin ada kerja atau ngapain Desne. Kalian ketika di Bahana nanti dan ketika di Jepang itu nggak bisa ngandelin keluarga. Kita ngandelin siapa? Teman sendiri. Makanya baik-baiklah sama teman. Desne baik-baik sama semuanya karena siapa lagi yang mau nolong selain teman sendiri ketika ada di Bahana. Gitu. Pokoknya dilarang makan makanan yang pedas. Boleh tapi dikit aja. Gitu. Terus wajib menjaga pergaulan dan sikap bermartabat. Ini dia untuk perempuan sama laki-laki tolong temenan-temenan yang batas wajar aja, jangan sampai kayak peluk-pelukan, pegangan tangan, rangkul-rangkulan, no no ya, nggak boleh di sini ya. Di asrama apalagi nggak boleh aneh-aneh. Ingat di lantai 3 juga di asrama kita ada CCTV di tiap lorongnya ada, jadi kita bisa pantau. Untuk yang non asrama juga ya, untuk yang ngekos jaga diri, jaga marwah, jaga sikap, jaga diri, jaga nama baik, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik bahana juga. Gitu. Kemudian di sini dilarang menggunakan perhiasan dan berjanggut kumis, betul. Ya, minasan yang punya kalung, walaupun kalian berkerudung, nggak kelihatan kalungnya tuh nggak boleh dipakai. Kenapa? Takut kenapa-napa hilang, nanti tanggung jawab siapa? Pasti kalian mintanya ke bahana lagi, walaupun itu di MOU kan sudah gitu, sudah tertera ya, apapun kehilangan atau bentuk kerusakan apapun bukan tanggung jawab bahana. Tapi kalian suka suka kadang curhat ya, sih ini hilang, gini 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 gini. Ya salah sendiri kan kita udah bilang dari awal. Jangan bawa perhiasan. Even itu cincin juga nggak boleh. Kecuali kalau kalian sudah menikah dan sah menikahnya dari agama, dari negara itu baru boleh pakai cincin. Kecuali kalau kalian belum menikah itu nggak boleh pakai cincin. Baik perempuan maupun laki-laki. Dilarang menggunakan perhiasan. Anting juga onegaishimasu. Kalau bisa jangan pakai anting. Kenapa? Kalau kalian nanti di Jepang kalian pakai anting nanti lansianya narik-narik takutnya ini ketarik, sobek nanti apa telinganya takutnya ya. Jadi dibiasakan jangan pakai dulu. Tapi itu terserah baik lagi. Dan untuk laki-laki dilarang berjanggut atau berkumis ya, Alisa. Jadi ketika nanti di sini Alisa nggak boleh berjanggut, Alisa nggak boleh berkumis. Kenapa nanti kalau misalnya berjanggut berkumis kesannya tidak rapi, kesannya tidak terurus. Jadi harus di shaving tiap hari gitu. Sampai sini peraturan umum ada yang tanyakan dari Jabodeska aman? Oke, kalau aman, sepertinya sudah, ya kan? Arigatou gozaimashita. Mungkin sampai sini saja untuk peraturan asramanya. Saya juga mau ngasih informasi untuk kalian yang akan datang ke Bahana nanti hari Jumat untuk check-in itu wajib setelah Jumatan 13.30 ya. Jadi nggak boleh di bawah Jumatan, nggak boleh jam 9 sampai jam 13.30 karena itu waktu jam istirahat kita dan masih kerja. Ya, semua saja lagi pada meeting, semua staf lagi pada meeting. Jadi kalau kalian mau ke sini, itu wajib jam 13.30 ke atas. Mau jam 2 boleh, mau jam 3 boleh, maksimal jam 4. Ya, antara jam 13.30 sampai jam 16.00 silakan kalian ke Bahana. Gitu. Kalau misalkan di bawah itu kalian nggak boleh. Ya, nggak akan kami terima. Ya udah aja kalian di bawah nungguin kita. Kita lagi pada meeting kok, ya kan? Jadi udah guys, Mas, hari Jumat nanti kita akan bertemu secara tatap muka ya. Selama ini kita nge-Zoom terus, kita akan tatap muka dengan kalian semuanya. Sampai bertemu hari Jumat. Gak ada yang sama saya nanti. Nanti kita akan bertemu lagi, mungkin 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, kalau sama saya ya, kalau sama saya Cegah yang ada di sini. Hari Jumat kita ketemu, Senin kita ketemu. Senin juga ada welcome party untuk kalian sama anak BKC dan 3 gabung. Terus nanti juga lanyarnya akan berubah, tidak akan warna biru sampai bertemu dari Jumat. Ingat jam berapa harusnya kebayanannya? Jam 13.30. Betul, 13.30 atau setengah 2 ya. Jangan sampai kalian di bawah 13.30 itu tidak akan kami terima. Oke, aman ya? Sampai sini ada pertanyaan dari Jabodeska? Sensei mau bertanya. Hmm. Yang ini kan ada yang pada luntur gitu. Katanya kan harus diganti. Mm-mm. Harus apa sih minta itunya ke Sensei? Formatnya. Oh iya ya. Nanti saya kasih formatnya ya. Nanti tinggal kalian ubah, oke? Kok bisa luntur sih kalian apain gitu kan bawa berenang? Gimana? Ya itu sensei di kamar mandi. Ah, Terus kalian pasti Waktu waktu wudhu, ya di wudhu dipakai. Nah kalau wudhu tuh dilepas aja. Soalnya iya bakal nyiprat itu ke bawah. Jangan sampai. Nah, Onigashima yang perempuan nih ya. Disclaimer yang perempuan kalau mau pakai nafuda yang kuning itu pas jajar sama jantung. Maaf jangan sampai di depan payudara kalian, oke? Jadi di sini. Pas waktu lagi kayak tanah airku gini, pokoknya di jantung.
Taruhnya di sini. Untuk laki-laki juga sama di sini. Pas lagi dada gitu di tanah airku. Jantung. Oke, aman ya. Ada pertanyaan lagi dari Jobu Deska? Saya mau nanya, Mm-mm. nanti kan hari Jumat jam 13.30 ke Bahana semua itu semuanya Sensei. Bebas mau najwasan beda sama yang lain nggak apa-apa. Misalnya Zawasang 13.30, Mirasang jam 2, Mayasang jam 3. Bebas kan? Nggak bareng-bareng kan? Oh, yang berkunjung aja. Iya, buat check-in aja. Kecuali Zawasang ya, Zawasang mah langsung diem di asrama. Tapi kecuali Najwa sama yang Oh, lain, itu apa namanya? Check-in. Dapat buku sama ganti lanyar. Buku baru, buku Kaigo. Gitu berarti kan? lewat Udah. dari jam 13.30 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asalkan sampai jam 4 Minasang ya. Maksimal jam 4. Lebih dari jam 4 juga kita tidak akan terima. Ingat Gofung Main no Seishing. Oke, Oke. Sensei. Arigatou gozaimasu, Sensei. Hai. Ada lagi? Ya Jobu aman? Oke. Oke Des, kalau gitu terima kasih Minasang sudah hadir semuanya di pengenalan asrama. Sampai bertemu hari Jumat. Sehat-sehat selalu. Silakan persiapkan diri kalian. Silakan beres-beres, packing-packing dari sekarang supaya tidak ada lagi yang tertinggal. Oke? Terima kasih. Sampai bertemu di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan jauhkan lagi. Nah, kudanya kelihatan kita absen terakhir. Kita absen penutup. Siap ya? Ici, nih, Sang. Oke. Oke, Des, terima kasih Minasang ya. Sampai bertemu hari Jumat. Bye-bye. Saya tutup ya.